A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fit dharini amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura, maka mereka menjadi terpecah belah di dalam agama mereka menjadi beberapa golongan. Niku murate fataqatta'u amrahum bainahum zubura, mereka menjadi terpecah belah di dalam agama mereka menjadi beberapa golongan. Zubura ay ahzaban. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan dengan apa yang ada di sisi mereka, itu mereka merasa bahagia. Pon. Artinya ya nopo, ini sekali lagi melanjutkan mengenai yang kemarin. Jadi sangat kuat hubungannya dengan ayat yang kemarin yang bunyinya inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Sesungguhnya agama Islam ini merupakan agama kalian semua, yakni agama yang satu, dan aku Allah adalah Tuhan kalian semua, maka hendaknya kalian itu takut kepadaku. Sehingga niki kenyataannya realnya niki fataqatta'u amrohu ay ja'alu dinahum mufarraqan. Tentang tafsir Jalalain riyen fataqatta'u ayil al-atsba amrohum ay dinahum bainahum zuburan halun min fa'il taqatta'u ay ahzaban mutakhalifina kal yahudi wan nasara wa ghairihim, yakni mereka menjadikan urusan agama mereka menjadi beberapa kelompok, menjadi beberapa golongan. Karena ngriki dibahasakane ay taqatta'u ay ahzaban, mereka itu menjadi terpecah belah dalam urusan agama menjadi beberapa golongan. Ay mutakhalifina kal yahud wan nasara, yakni menjadi beberapa golongan yang berbeda-beda seperti halnya Yahudi dan juga Nasrani dan juga selainnya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kullu hizbin bima ladaihim ay indahum minad din farihun ay masrurun. Setiap golongan dengan apa yang ada di sisi mereka berupa agama, mereka itu sangatlah bahagia, ay masrurun, yakni bahagia. Wes, berarti intinya di dalam ayat ini ingin dijelaskan bahwa ya realnya itu para manusia di dalam urusan agama itu berbeda-beda menjadi ya Allah ya Rabbi ya Karim terpecah belah, ngaten nggih. Menjadi terpecah belah dalam urusan agama. Yes, bolak-balik ngendikaken bahwa sing jenenge orang-orang Yahudi dan juga Nasrani itu walaupun agama mereka itu satu, Yahudi, Nasrani itu, tapi realnya mereka pun juga masih berbeda-beda. Cara bahasane teng mriki ya Allah ya Rabbi ya Karim, kados yang hadis yang sangat masyhur diindikakan bahkan di dalam agama Islam ini pun juga sekali lagi bukan yang secara resmi dari Al-Quran dan juga hadisnya yang menjadi terpisah-pisah, tapi memang menjadi beberapa golongan. Mulane Kanjeng Nabi ini kan sampun dawuh bahwa sataftariku ummati ala salasi wa sab'ina firqatan, bahwa umatku ini akan berbeda-beda, akan menjadi 73 golongan.
Jadi niki hadis pun masyhur banget. Mulane dingendikaken teng hadis sahih bahwa hadis lengkapnya iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan. Orang-orang Yahudi itu mereka berbeda-beda, mereka itu berbeda-beda di dalam agama mereka, maksudnya mengalami perbedaan di dalam agama mereka menjadi 71 kelompok. Waftaraqatin nasara ala snaini wa sab'ina firqatan. Sedangkan orang-orang Nasrani ini menjadi terpecah belah menjadi 72 golongan. Wasataftariqu hadhil ummah ala salasi wa sab'ina firqatan kulluha finnar. Dan untuk umatnya Kanjeng Nabi ini akan menjadi terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidatan. Semuanya masuk ke dalam neraka kecuali hanya satu golongan saja. Qila, Kanjeng Nabi ditanyai, man hiya ya Rasulullah? Siapa? Golongan siapa ya Rasulullah yang selamat itu? Kanjeng Nabi dawuh, qala man kana ala mislima ana alaihi wa ashabi. Kanjeng Nabi dawuh bahwa sing selamat adalah orang-orang yang mengikuti ajaranku. Wes, terus ini untuk memberitahukan kepada kita bahwa inilah yang terjadi. Ai ja'alu dinahum mufarraqan. Mereka menjadikan ya Allah ya Rabbi ya Karim agama mereka itu sebagai hal yang sifatnya itu berbeda-beda, terpecah belah. Dan ini bahkan sudah nas daripada Kanjeng Nabi bahwa orang-orang Yahudi menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasrani menjadi 72 golongan. Bahkan agama Islam tahunya Kanjeng Nabi akan terpecah menjadi 73 golongan. Cuma semuanya itu masuk ke dalam neraka, cuma satu yang selamat. Kanjeng Nabi ketika ditanya, siapa golongan yang selamat itu ya Rasulullah? Kanjeng Nabi menjawab, yaitu mereka yang mengikuti sunnah-sunnahku dan juga sunnah-sunnahnya sahabatku. Biasa kita kenal dengan istilah ahlus sunnah wal jamaah. Yes. Kita lanjutkan, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan itu akan merasa senang terhadap apa yang ada dalam sisi mereka. Maksudnya adalah gampang ngomong, setiap golongan itu akan memiliki perasaan senang, merasa benar terhadap pendapat yang mereka punya. Mulanya dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi dalam Murati kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, yakni kullu jama'atin tata'assabu li ra'yiha wa tafrahu bihi. Setiap jamaah, setiap golongan pasti akan memiliki sebuah ta'assub. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, lek bahasane ta'assub iku apa, guys? Bahasane ta'assub itu terlalu belo ambek golongan fanatik. Nah, fanatik. Setiap golongan itu pasti akan memiliki kefanatikan terhadap pendapatnya dan juga golongannya sendiri. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Wa ka'annaha 'alal haqqi wa ghairuha 'alal batil. Kebanyakan realitanya yang terjadi ya seperti ini. Bahwa setiap golongan itu akan merasa bahagia terhadap apa yang menjadi keyakinannya. Koyok sing bener dek netok sing sak liyane iku wis salah. Bahasane fanatik golongan, ya, fanatik golongan. Yuriduna antakuna lahum saltatun zamaniyatun bainan nas. Mereka ingin menguasai para manusia. Wa yusawwiruna lahum annahum atau bima lam ya'ti bi ahadun qablahum. Mereka menggambarkan seolah-olah mereka itu mendatangkan sebuah perkara yang tidak pernah didatangkan oleh satu pun orang sebelum mereka. Wa tanabbahu ila ma ghafala anhu al-akharun. Seolah-olah mereka itu mengingatkan kelalaian orang-orang yang lain. Ana teng mriki dingendikaken bima ladaihim ay birra'i alladhi yuridunahu la bil hukmi alladhi yartadihi al-haqqu subhanahu wa ta'ala. Setiap golongan itu kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan itu akan memiliki kegembiraan terhadap pendapat, keyakinan, fanatik yang mereka miliki terhadap golongan mereka masing-masing. Jadi seringkali kita itu kalau sudah ikut organisasi, kita itu kalau sudah ikut
sebuah golongan, kelompok, kita itu sudah ya fanatik banget, bahagia banget, fanatik banget dengan semua yang ada pada kelompok tersebut. Tidak pernah melihat atau seolah-olah buta terhadap yang namanya kebenaran. Tengah iki akan bahasan Syekh Mutawalli Asy'arawi nyinggung golongan orang-orang Wahabi. Beliau sampai dawuh ngeten, mindalika termasuk daripada golongan orang-orang yang kullu hizbim bima ladaihim farihun, setiap golongan itu memiliki kebahagiaan atas apa yang ada pada sisi mereka, seperti golongannya orang-orang Wahabi. Mereka itu mengucapkan inna salata fi masjidin bihi qabrun aw dharihun batilatun wa anna dzalika syirkun fil ibadah ila akhirih. Wong Wahabi ku senengane terutama mereka mengatakan bahwa tidak sah hukumnya sholat di masjid yang di sampingnya ada kuburan. Mulai ngerti biasanya banyak di beberapa tempat itu di sampingnya masjid itu merupakan kuburan. Entah itu kuburannya orang-orang atau kuburannya kiai, kuburannya ulama, kuburannya orang solih. Itu di mana-mana terjadi seperti itu. Kebanyakan terjadi seperti itu. Katanya orang Wahabi, mereka mengatakan bahwa sholatnya seseorang yang dilakukan di masjid yang di sampingnya ada makom atau ada kuburan, itu sholatnya tidak sah dan itu dianggap sebagai syirik. Itu namanya mereka menganggap menyembah terhadap nopo jenenge kuburannya itu tadi. Terkhusus begini, seseorang biasanya yang paling banyak itu makomi kiai. Jadi mulai nang pondok-pondok itu kebanyakan nang masjid, terus nang pinggir masjid atau di depannya pangimaman itu biasanya ono makomi kiai. Kiai pondoknya itu biasanya. Ini kalau versinya Wahabi mereka mengatakan ini pendapat mereka itu buta. Ini kullu hizbin bima ladaihim farihun itu seperti itu. Mereka sangat fanatik terhadap pendapat mereka dan tidak mau menerima perdebatan atau kritikan. Pokoknya paling benar pendapatku. Itu namanya fanatik pendapat dan fanatik kelompok. Malah nang ngriku mereka mengatakan bahwa salat sing model koyo ngono iku hukumnya gak sah dan hukumnya bisa menjadi syirik. Jarene wong Wahabi. Sekali lagi jawabnya orang Wahabi itu nggak angel-angel. Wahabi itu intinya cuma satu, sering melebih-lebihkan tuduhannya kepada orang-orang awam. Intine ngono. Awak dhewe umpama katakan orang-orang sholat di masjid, cuma masjidnya di situ ada kuburannya wali, kuburannya kiai. Kalau menurut mereka melebih-lebihkan dalam tuduhannya. Mereka menuduh bahwa para orang-orang yang sholat di situ itu menyembah terhadap kuburan. Padahal apa enek Pak awak dhewe nyembah kuburan nih? Ora enek. Awak dhewe iki mek gur sekedar nopo? Sekedar sholat nang masjid. Ya cuma kebetulan di situ ada makom. Nah, di model-modelan koyok ngono berarti awak dhewe sholat madhep Ka'bah watu berarti batal, berarti iso-iso syirik awak dhewe. Nyembah watu berarti awak dhewe. Bahkan beliau Syamutawalli Asy'arawi melanjutkan, walau annal amro kama yaqulun falyahdimu al-qabra bil Madinah. Kalau memang mereka punya pendapat seperti itu bahwa gak boleh sholat di masjid, Kanjeng Nabi ini kan dimakam-makam teng pinggir masjid langsung. Maka kalau kenyataannya realnya itu seperti yang mereka katakan, ya hendaknya mereka merobohkan terhadap yang namanya makamnya Kanjeng Nabi yang ada di Madinah. Berarti ngono kuwi enggak ada sih. Realitanya kan boten, mulai zamannya Kanjeng Nabi koyo ngoten niku. Ya, dadi mboten masalah. Mulane Syekh Mutawalli Asy'arawi iki cara bahasa kasarane ngomong niku iki lho, duka-duka. Inna ala haula illadina yusiruna misla hadhil khilafat ayatafahamu al-umur ala wajiha as-sahih. Bagi mereka-mereka yang seringkali membuat panas keadaan, seringkali membuat orang-orang itu menjadi bergejolak, cara bahasa kasar ngomong.
Mereka itu harus memahami suatu perkara dengan pandangan yang benar. Hatta la nakuna minal ladzina qala Allahu anhum fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Sehingga kita itu terbebaskan daripada daunya Allah Ta'ala bahwa biar tidak menjadi golongannya orang yang memecah belah. Itu maknanya fataqatta'u bainahum amrahum kullu hizbin bima ladaihim farihun. Golongannya orang yang suka memecah belah. Jadi intinya mek setunggal. Zaman saiki intine setunggal. Ana wong kiai Gus sopo ae. Lek ngajine mek gur ngejak kepada yang namanya memecah belah, perpecahan, ora usah dimeloki. Ora enek ceritane ngaji ku mengejak mecah belah iki gak enek. Semulane teng mriki dingendikaken dilanjuti wa ma afsada istiqbalul adyan as-sabiqa 'alal Islam illa misla hadhil khilafah. Yang menyebabkan rusaknya agama-agama yang terlebih dahulu sebelum Islam adalah sebuah perkhilafan, sebuah perbedaan-perbedaan yang seperti ini. Jadi perbedaan-perbedaan yang sifatnya semakin diruncingkan. Bahasanya ngoten ya, perbedaan yang semakin diruncingkan, semakin benar-benar diruncingkan banget. Maka kalau seperti itu sakit. Wa illa fakullu dinin sabaqal Islam wa khususan al-musawiyah wal isawiyah qad basyarat bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kanu wa hum ahlu kitabin wa risalatin wa ala silatin bis sama yujadiluna ahlal kufri min ibadatil asnam yaquluna laqad atalla zamanu nabiyyin yadharu fikum nattabi'uhu wa naqtulukum bihi qabla 'adi wa iram. Pun niku ngoten nggih. Pun dados intine fataqatu amruhum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ini adalah realnya banyak daripada orang-orang itu yang menjadikan perpecah belahan. Ya, maka itu hukumnya mboten pareng. Pun kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan itu akan memiliki kesenangan terhadap apa yang ada dalam sisi mereka. Wis gampangane ngomong akan punya fanatik. Kita lanjutkan. Fadharhum fi ghamratihim hatta hin. Fadharhum ay utruk kufara Makkah fi ghamratihim ay dalalatihim hatta hinin ay hina mautihim. Timuradirin fadharhum, maka biarkanlah mereka, tinggalkanlah mereka, biarkanlah mereka fi ghamratihim, di dalam kebodohan dan kesesatan mereka, hatta hin, hingga datangnya ajal kematian mereka. Pun fadharhum ay utruk kufar Makkah fi ghamratihim ay dalalatihim hatta hin ay hini mautihim. Maka biarkan saja mereka itu. Biarkan mereka itu, biarkan. Ini merupakan menghitopi terhadap Kanjeng Nabi. Wahai Muhammad, biarkan orang-orang kafir Mekah itu, biarkan mereka di dalam kebodohan kesesatan mereka hingga datang ajal kematian mereka. Ngeriki dawuhnya beliau ini untuk menenangkan, untuk menyenang-nyenang terhadap Kanjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, fadarhum aitahum wal Arab lam tastamil al madhi. Tengriki dingendikaken jadi fal makna darhum fi ghabaim wa ghaflatihim falayatul bihim al waqtu li'annahum kaman ghamarahu al ma wa sur'ani matang katimu anfasuhu wa yufariqu al haya. Intinya ayat ini untuk nyeneng-nyeneng dumateng Kanjeng Nabi bahwa pun Kanjeng Nabi jarne mawon. Panjenengan sampun berdakwah, sampun mengajak mereka kalau masih menetapi atas kekufuran ya fadarhum fi ghaflatihim, fadarhum fi ghamratihim. Biarkan mereka di dalam kesesatan mereka. Fadarhum fi ghamratihim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim hatta hin, hingga datang kepada mereka,
hingga datang kepada mereka ajal kematian. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Lah niki sing ayat sing menarik niki. Tengah iki dilanjutaken teng surat Al-Mu'minun ayat 55 kalian ayat 56. Tengah iki dingendikaken ayah sabuna annama numittuhum bihi mimma lihu wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Surat Al-Mu'minun ayat 55 kalian 56. Kita merhatikan ayah sabuna annama numittuhum bihi ay nu'tihim mimma liwa banina ay fid dunya. Apakah mereka menyangka bahwa segala hal yang aku Allah berikan kepada mereka berupa harta dan juga anak laki-laki, anak keturunan di dunia, nusari'u lahum aynu ajilu lahum bil khairat, apakah itu merupakan bentuk Allah Ta'ala menyegerakan untuk mereka segala bentuk kebaikan? La, tentu bukan. Balla yash'urun, akan tetapi merekalah yang tidak menyangka. Annadzalika istidrajun lahum, bahwa segala kenikmatan yang mereka miliki, harta yang melimpah, rumah mewah, anak dan seterusnya, itu tidak lain tidak bukan adalah istidraj. Ya, istidraj daripada Allah Ta'ala. Istidraj ini cara bahasa Jawa ini pengelulu. Ya, sebuah hal yang diberikan bukan atas dasar kesayangan, tapi atas dasar kemarahan. Wong es kadung gak seneng es karep-karepmu nyoh spek-spek malas aku. Nah, itu bentuk yang namanya istidraj. Bon, sekarang kita bahas secara mendalam tentang masalah ayah sabuna annama numittuhum mimaliu wa banin nusari'u lahum fil khairati balla yash'urun. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau sering dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, ayah sabuna annama numittuhum bihi mimali wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Ini kan ya Allah ya Rabbi ya Karim. Saya kudu paham tenanan di sini ayat 55 sama 56. Intinya, apakah mereka orang-orang yang kafir menyangka bahwa segala yang telah aku Allah berikan kepada mereka berupa harta yang melimpah dan juga anak, apakah mereka menyangka bahwa itu merupakan sebuah bentuk Allah Ta'ala itu menyegerakan, aku Allah menyegerakan untuk mereka segala bentuk kebaikan. Gampangnya ngomong, apakah mereka itu merasa segala bentuk kenikmatan, segala bentuk kemewahan, segala bentuk kelapangan di dalam harta mereka itu bentuk kasih sayangnya Allah Ta'ala? Pertanyaan gampangannya ngomong ngoten. Bala yash'urun, justru mereka tidak merasa bahwa itu semua adalah istidraj, bentuk dilulu oleh Allah Ta'ala. Lakno dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, bahasanya beliau ngeten, hadihi qadiyatun syaghalat kasiran minal mu'minin hina yarawnal kafirina billah muraffa'in muna'amin. Ini adalah sebuah hal yang sifatnya menggentarkan. Ini adalah sebuah hal yang membuat hati kita semua para mukminin menjadi ragu. Tatkala kita para mukminin ini melihat terhadap orang-orang kafir yang mana mereka kufur terhadap Allah Ta'ala, tapi penuh dengan kemewahan, penuh dengan kelapangan di dalam tangan mereka. Kan ngoten toh, Pak? Kita melihat orang-orang kafir itu malah cek sugih-sugih nih. Kan seperti itu. Fiyadim al-mal wan nufud. Di dalam tangan mereka itu ada harta yang sangat banyak, punya kekuasaan yang hebat. Fi hinni annal mu'minina fuqara. Justru yang terjadi pada zaman sekarang itu para mukminin malah menjadi orang-orang yang fakir. Kelanjutannya, wa rubbama tashakkaka al-ba'du wa tazza imanuhu li hadhil munaqadat.
dan terkadang ini membuat iman kita itu menjadi tergentarkan. Kan akeh to Pak awak dhewe itu yang malah bertanya-tanya. Nyapo kok sing enak iku wong sing sregep salat, wong sing sregep tahajud, wong sing penggawean iku ngresiki masjid. Iku lek didelok-delok malah wong iku akeh-akeh melarat. Nyapo kok justru wong sing penggawean nyuwun sewu ninggal salat, penggaweane iku mek maksiat, bahkan nyuwun sewu penggaweane iku menang klub-klub malam, mereka kok malah sugih-sugih wae, mereka kok malah dunianya aman-aman saja. Wah, yang ada malah mereka hartanya semakin numpuk. Kan ngono toh, Pak? Sehingga terkadang orang itu kalau imannya tidak kuat-kuat banget, terkadang koyok-koyok ora terima. Nah niki aja sampai bahwa kita itu harus benar-benar mantap bahwa yang kita pandang dalam hal ini itu bukanlah hal yang seperti itu. Ya, mulakno lek bahasane ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nah, dewe sekali lagi jangan sampai yang namanya anggapan kesuksesan atau takaran kesuksesan itu ditakar dengan kesuksesan menurut orang-orang barat. Paham ora, Pak? Awak dewe gak usah menakar hidup kita dengan pola takar kehidupan seperti orang-orang barat. Ora perlu kue bahagia dadak ngenteni lek duwe omah. Bahagia dadak ngenteni sing jenenge duwe mobil. Bahagia dadak ngenteni nganyari sepeda motor. Ya guys, bahagia dadak ngenteni bojone akeh ngono semisal. Enggak perlu. Kita jangan sampai menggantungkan kebahagiaan kita kepada hal-hal yang masih belum ada kepada diri kita. Mulane lek teng surat Al-Kahfi Allah taala dawuh, saya tak delokno biar enggak salah. Dalam surat Al-Kahfi niki iling-ilingan tenan ya awakmu maca surat Al-Kahfi. Teng surat Al-Kahfi teng mriki dingendikaken surat Al-Kahfi surat Toha. Surat Toha nggih, teng surat Toha ayat ya Allah ya Rabbi ya Karim 131 wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa la tamuddanna ainaika. Jangan kamu biarkan kedua mata kamu melihat ilama matta'na bihi azwajam minhum, kepada segala bentuk kenikmatan yang aku Allah berikan kepada mereka orang-orang kafir. Zahratal hayatid dunya, sebagai bentuk keindahan dunia. Linaftinahum fih, yang mana itu semua aku berikan kepada mereka, tujuannya tidak lain tidak bukan agar aku mengfitnah terhadap mereka. Harta yang Allah Ta'ala berikan kepada orang kafir, kelapangan harta yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang kafir, tidak lain tidak bukan tujuannya adalah linaftinahum fi. Itu bentuk fitnah, agar harta tersebut menjadi fitnah oleh Allah Ta'ala untuk orang-orang kafir. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan rizkinya Tuhanmu itu lebih baik dan juga lebih langgeng berupa surga. Awak dhewe aku lek bolak-balik ngomong toh Pak. Awak dhewe bolak-balik ngomong bahwa sing jenenge dunya iki ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini merupakan penjaranya orang-orang mukmin dan merupakan surganya orang-orang kafir. Sejarne awak dhewe iki rasa kepingin ngono-ngono kuwi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, surat Al-Kahfi ini piye to? Bahasan yang paling apik iku nang surat Al-Kahfi saelingku. Saya tak delok nih.
Nah, niki lho, sami mawon semuanya ayatnya sami mawon. Teng surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Niki pesennya teng surat Al-Kahfi jadi wasbir nafsaka. Buatlah diri kamu menjadi orang yang benar-benar sabar. Wasbir nafsaka. Buatlah diri kamu menjadi benar-benar bersabar. Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Besertaan dengan orang-orang yang berdoa dan menyembah terhadap Allah Ta'ala di waktu siang dan juga di waktu sore dan juga di waktu asyi, di waktu sore dan juga malam. Yuriduna wajhah, dalam keadaan mereka cuma mencari ridhonya Allah. Wala ta'du aynaka anhum. Jangan kamu melewatkan pandanganmu dari orang-orang soleh tadi. Turidu zinatal hayati dunya, dalam keadaan kamu menghendaki, menginginkan terhadap segala bentuk keindahan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu pernah patuh terhadap orang-orang yang telah aku lalaikan hatinya daripada menyebut kepadaku. Wattaba'a hawahu, dia mengikuti terhadap hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta, dan segala urusannya itu merupakan urusan yang sifatnya hanya melewati batas. Iki pembahasan niki bahasannya menjan banyak dari kita itu yang menjadi bahasan naudzubillahi min dzalik ya. Lek imane ora kuat-kuat temenan, awak dhewe iku dadi urusan babakan rezeki iku kadang koyo-koyo ora terima karo pangeran. Bahasanya kan ngoten. Mulane nang syairane kan sering ngendikaken ngene. Nang syairan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Bahasanya teng syairane niku kam akilin ayat madzahibuhu wa jahilin talqahu marzuqa. Kam akilin ayat madzahibu. Betapa banyak orang-orang yang berakal, orang-orang yang berilmu itu malah hidup di dalam sebuah kesulitan, ayat madzahibu. Tapi wa jahilin talqahu marzuqa. Dan betapa banyak kamu melihat terhadap orang-orang yang bodoh, tidak berpendidikan, malah dia mendapatkan, memiliki sebuah rizki, memiliki sebuah harta yang sangat melimpah dan juga lapang. Hadzal ladzi hayyaral afkara. Syairane setengah-setengah lali, setengah-setengah eling lah jane. Teng kelanjutane syairane kam akilin ayat madzahibuhu wa jahilin talqahu marzuqa. Hadzal ladzi tarakal awhama hairatan wa ja'alal aliman nihrira zindiqa. Niki lho. Hadzal ladzi tarakal awhama hairatan wa sayyaral aliman nihrira zindiqa. Naudzubillahi min dzalik. Iki lho kelanjutannya yang paling ngeri, Pak. Jadi realitanya kehidupan itu memang seperti itu. Orang yang beriman, orang yang sholatnya bagus, ibadahnya bagus, itu malah seringkali terkadang urusan dunianya mereka itu kesulitan. Wong sing ora tahu sholat, ya, naudzubillah min dzalik, kehidupannya malah penuh dengan maksiat, malah hartanya melimpah. Maka hal yang seperti inilah lek bahasane teng syairane hadzal ladzi tarakal awhama hairatan. Baleni maneh hadzal ladzi tarakal awhama hairatan. Inilah yang membuat kita, pikiran-pikiran kita menjadi bingung. Kok bisa kehidupannya seperti ini ya Allah? Mestinya kan engkau membuat orang-orang yang taat, orang-orang yang penuh ketaatan dan rajin beribadah kepadamu, engkau jadikan sebagai orang yang lapang rezekinya. Kan seperti itu toh Pak. Realitanya buatan malah kebalik. Bahkan di kelanjutan syairnya wasayyaral aliman nihrira zindiq. Hal yang seperti ini bisa menjadikan orang yang al-alim, orang yang sangat alim menjadi kafir zindik. Na'udzubillahi min dzalik.
Niku lho, dadi nggare wong awake dhewe lek pandangane mek dunya tok wis abot, Pak. Ya iku mang. Pikirannya awake dhewe tersibukkan dengan yang seperti itu. Mulane dalam alasan lain seperti yang didhawuhaken kula mireng niki teng ya Allah ya Rabbi ya Karim syairan yang pernah didhawuhkan sama Syekh Said Al-Kamali. Beliau itu dawuh niki syairane syairane rada setengah lali ini. Sabar. Ra ketemu bocah, lek ra ketemu. Aku sairane. Lah niki lah alhamdulillah ketemu niki. Dalam kitab Hidaul Albab fi Syarhi Mandumatil Adab. Teng mriki dingendikaken atabtu ala dunya li rif'ati jahili wa khafdin li dhi ilmin faqalat khudil udra. Niki. Pon ketemu lah niki syairannya. Syairannya bunyinya seperti ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, atabtu ala dunya bi taqdimi jahili. Aku marah terhadap dunia ini. Kenapa kok dunia ini lebih mendahulukan terhadap orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang justru malah kebanyakan maksiat. Orang kafir bahkan. Wa ta'khiri di fadlin faqalat khudil udra. Dan justru dunia ini malah mengakhirkan terhadap orang-orang yang memiliki sebuah keutamaan. Orang yang alim, orang yang pintar, orang yang berpendidikan, bahkan orang-orang yang ibadahnya bagus, itu malah dalam urusan dunianya tertinggal. Maka dunia menjawab, khudil udroh. Dengarkan dulu alasanku, katanya dunia. Ngeriki dilanjutakan, ya Allah ya Rabbi ya Karim, banul jahli abna'i lidzaka uhibbuhum. Yang namanya orang-orang yang bodoh, yang namanya orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan, bahkan nyon sewu orang-orang yang kafir, itu merupakan anakku, katanya dunia. Itu merupakan anakku. Lidzaka uhibbuhum, oleh karena itu aku mencintai mereka. Wa ahlut tuqa abna'u dzarratiyal ukhra. Sedangkan orang-orang yang penuh dengan ketakwaan itu bukanlah anakku, tapi itu adalah anak daripada dzarratiyal ukhra. Cara bahasane iku dzarra iku ya Allah. Bojo nomor loro ngono kuwi saingan iki jenenge piye to? Maru bahasa Indonesia ini apa, Pak? Ya istilahnya saingane. Tadi niki atabtu ala dunya bi taqdimi jahili wa ta'khiri di ilmin faqalat khudil uhra faqalat khudil udra banul jahli abna'i lidaka rafa'tuhum wa ahlut tuqa abna udzarratiyal ukhra. Lah niki lah. Jadi intine niku setunggal. Dunia menjawab terhadap tak baleni maneh syairane ben aku ya apal, Pak. Aku ya dadi apal. Insyaallah. Jadi ini iling-ilingan tenanan. Atabtu ala dunya bi taqdimi jahili
wa ta'khiri di ilmin faqalat khudil udrah. Aku marah, aku mencemooh terhadap dunia ini karena dia telah mendahulukan terhadap orang-orang yang bodoh. Wa ta'khiri di ilmin, dia justru mengakhirkan orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang penuh dengan taat. Faqalat khudil udra, maka dunia menjawab, tenang dulu, dengarkan alasanku. Dunia menjawab, banul jahli abna'i lidzaka rafa'tu. Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang bahkan kufur, mereka itu adalah anak-anakku. Sehingga oleh karena itulah aku mengangkat terhadap mereka. Sedangkan wa ahlut tuqa abna'u dzarratiyal ukhra. Kalau orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang penuh dengan ketakwaan, mereka itu bukan anakku, kata dunia. Mereka itu justru yang ada adalah anak daripada istri-istri yang lain. Anaknya akhirat, yang mana akhirat itu adalah sainganku. Gampang ngomongin loh Pak, bahwa dunia ini adalah tempatnya akan cuma mensupport terhadap orang-orang yang hina. Sedangkan orang-orang yang mulia, tempat dimuliakannya bukanlah di dunia, tapi besok di akhirat. Karena ini termasuk bahasannya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, bahasannya mangkam akilin ayat madahibuhu wa jahilin talqahu marzuqa hadzal ladzi tarakal awhama hairatan wa ja'al wa sayyaral aliman nihrira zindiqa. Kita lanjutkan malih. Jadi awak dhewe intine gak usah napa bahasane ya. Dadi ragu pe hau rumangsaku salat mempeng aktif tapi panggah ngene, panggah kere ya semisal rasa ragu. Niku ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, dilanjutkan sama Syekh Mutawal Asy'arawi, wa naqulu liha ula, dan aku ucapkan kepada mereka, lam takun hadhihi suratul mu'minin fil madhi. Ya, kalau kita bisa jujur, kita buka sejarah, justru yang seperti ini, segala bentuk kemunduran yang kita alami, yang dialami oleh para muslimin di era sekarang ini bukanlah sebuah kemunduran yang dialami oleh para orang-orang muslimin pada zaman dahulu. Kenapa? Innahum sadu ad-dunya bi'ulumihim wa thaqafatihim wazdaharat hadaratuhum ala mata alfi sanatin zaman. Kalau kita mampu belajar sejarah, bahwa justru orang-orang Islam pada zaman dahulu, mereka itu sadu ad-dunya, memimpin dunia ini, bi'ulumihim dengan ilmunya mereka, bisa qafatihim dengan pengetahuannya mereka, wazdaharat hadaratuhum, sangat mencorong peradabannya para mukminin pada zaman dahulu, alamada alfisanatin, selama ribuan tahun pada sebelumnya. Tapi falamma takhallau an dinihim wa qiyamihim halla bihim ma hum fihi al'an. Namun tatkala orang-orang Islam pada zaman kita sekarang ini, mereka melepas, mereka tidak melaksanakan terhadap perintah-perintahnya syariat, maka yang ada segala kesuksesan, segala bentuk kemajuan peradaban yang telah dialami oleh orang-orang terdahulu itu mundur, itu hilang daripada para mukminin. Jadi kalau kita itu ditanyai kenapa orang-orang Islam pada zaman sekarang itu kok mengalami kemunduran, seolah-olah yang memimpin terhadap dunia ini sekarang adalah orang-orang barat. Realnya kan kayak ngono Pak. Sekarang ini yang memimpin dunia seolah-olah adalah orang-orang barat. Jawabannya satu. Islam pada zaman dahulu, ribuan tahun pada zaman dahulu itu mampu memimpin dunia dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, peradabannya sangat maju. Itu tidak lain tidak bukan karena orang-orang Islam pada zaman dahulu benar-benar melakukan terhadap segala bentuk syariat. Realnya sekarang malah sakwali awak dhewe iki ora gelem ngelakoni semaksimal mungkin terhadap perintah syariat, sehingga kita mengalami yang namanya kemunduran. Adan loh. Dilanjutkan ngeri kita akan laqad taqaddama alaina al-akharun, yang ada justru
banyak sekali yang lebih maju daripada kita para mukminin. Li'annahum akhadhu bi asbabid dunya. Karena mereka memiliki usaha yang sangat kuat sekali. Dilanjutkan wa yambahi alaina nahnu al-muslimin an na'khudha aidan bihadil asbab. Harusnya kita para muslimin juga melakukan terhadap sebab-sebab ini. Li'annaha min ata'ir rububiyah alladzi la yuhramu minhu la mu'minun wala kafirun. Yang mana ini merupakan sebuah pemberiannya Allah Ta'ala yang akan diberikan kepada siapapun. Gampangnya ngomong, kesuksesan duniawi itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada siapapun yang mau berusaha. Wong kui kafir, wong kui mukmin, kalau dia mau berusaha akan diberi sama Allah. Baik kafir ataupun mukmin itu akan diberi oleh Allah Ta'ala kesuksesan kalau mau berusaha. Karena ini namanya ata'ur rububiyah. Masih wong Islam tapi oleh orang gelem berusaha membuat peradaban ini lebih maju, ya podo ae, enggak akan ada ceritanya sukses. Faman ahsanahu nala samratahu wa akhadha khairahu. Maka barang siapa yang benar-benar mengusahakan secara baik akan dia peroleh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pon niku ngoten nggih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ayasabuna annama numitu bi mali wa banin niki bahas sing jenenge anu ngoten. Ayadunnuna anna hadza khairun lahum bal huwa imhalun wastidrajun liyazdadu tughyanan. Apakah mereka itu menyangka bahwa segala bentuk harta yang melimpah, rumah yang mewah, segala bentuk kelapangan dalam harta mereka, apakah mereka itu merupakan sebuah kebaikan untuk mereka? Tidak. Itu merupakan sebuah kesempatan bagi mereka, sekaligus itu merupakan istidraj atau dilulu oleh Allah Ta'ala liyazdadu tughyanan, agar mereka semakin tambah sesat, semakin tambah ngawur. Cara bahasa kasar ngomong, uangnya lah wis gak diurusi Pak ya. Orang kalau masih menasihati kamu itu tandanya orang itu sedang sayang sama kamu, sangat perhatian sama kamu. Tapi wong lek wis ora ngurusi, wis dijar-jarne, itu ngene wis sudah hilang rasa sayangnya. Ana kan ngoten nggih. Wis kula wis bolak-balik ngomong wingi nang Nasihat Diniyah nggih, sampun kula aturaken bahwa kalau ada pertanyaan kenapa kok orang-orang yang kehidupan malam penggaweane ngono kae, kok sing ono mereka itu tambah kaya, tambah sugih, sing wong ahli tahajud, mbah-mbah sing biasane nang masjid, nang musola ahli jamaah kok duwike ora duwe duit panggah ngono wae. Jawabannya satu, bahwa yang namanya dunia ini akan diambil dari orang-orang yang ahli maksiat, khusus bagi orang-orang yang masih diinginkan oleh Allah Ta'ala untuk diingatkan. Uang lek dikehendaki untuk diingatkan oleh Allah Ta'ala, hartanya diambil. Tapi kalau sudah tidak diingatkan, yes, dibiarkan. Mereka bin tambah. Pon, ini ngoten ya. Mulakno teng surat At-Taubah awak dhewe niku dielingaken kalian Allah Ta'ala. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fid dunya. Janganlah kamu takjub, janganlah membuatmu takjub harta-harta mereka, anak-anak mereka. Allah Ta'ala hanya ingin untuk menyiksa mereka dengan hal-hal tersebut di dalam dunia. Bala yashurun, mereka itu benar-benar tidak menyangka bahwa ini sebenarnya bukan merupakan sebuah nikmat, bukan merupakan sebuah kebaikan, yang ada ini merupakan sebuah ujian untuk mereka. Lana tengriki dengan dikatakan li annaha nikmatun mauqutatun wa zailatun. Kenikmatan dunia ini adalah kenikmatan yang ada batasnya. Wa huwa fil haqiqah alaihim nikmah. Dunia iki pada hakikatnya untuk orang-orang kafir bukanlah sebuah nikmat tapi sebuah nikmah. Lek nikmah gawe ain, nikmah gawe ain itu maknanya nikmat. Tapi kalau nikmah gawe qaf itu maknanya adalah sebuah siksa.
lakinnahum la yash'urun, akan tetapi mereka itu sama sekali tidak menyangka. La yash'uruna anna hadhihi ni'mah la ta'ni mahabbatahum wa ridana anhum wa la yash'uruna bil makida wa bil fakhi alladhi yudabbaru lahum. Mereka tidak menyangka bahwa nikmat ini tidak diberikan karena atas dasar untuk kecintaan dari mereka. Mboten. Wasabaqa an awdahna anna Allah ta'ala hina yuridu al-intiqam min aduihi yumittuhu awwalan wa yuwasi'u alaihi wa yu'li makanatahu hatta idza akhadahu kana akhdu mu'liman wa syadida. Iki wis bolak-balik dielingno kalian Syekh Mutawalla Asy'arawi. Iling-ilingan tenanan ya cah ya. Gusti Allah iku lek wis kadung pengen menyiksa terhadap para musuhnya, caranya Allah Ta'ala adalah Allah Ta'ala beri kenikmatan seluas-luasnya, selapang-lapangnya terhadap dia. Hingga dia diberi jabatan yang sangat tinggi. Hingga datang waktu di mana dia sudah seharusnya merasakan siksaannya Allah Ta'ala, langsung dijatuhkan, dibangkrutkan, habis total. Hingga itu menyebabkan dia benar-benar sangat merasa tersakiti. Kamane ngomongin lho Pak, uang gue lek nyemes, itu kan lek didukur nih dhisik to Pak, cowos. Es dawukur lek dicemes kan penak, cetas, langsung menisar, langsung loro tenanan. Nah Allah Ta'ala niku nggih ngoten niku. Kalau Allah Ta'ala ingin menyiksa terhadap seseorang, na'udzubillahi min dzalik, itu caranya Allah Ta'ala mboten kok datar-datar mawon, dibuat fakir terus ngoten mboten. Jadi modelnya diunjukna dhisik, dikei rezeki sing lapang, marang ngonten hartanya melimpah, segala kenikmatan dia punya, segala apapun yang dia inginkan ada, pasti dia dapatkan, pangkatnya tinggi. Wes, hingga datang waktu di mana Allah Ta'ala sudah waktunya menjatuhkan siksa kepada dia, langsung dicemes Pak. Harta langsung habis, bangkrut total. Jabatan langsung hilang. Semari. Iku cara ati ngono bah. Loro tenanan. Ana teng mriki dilanjutaken nasari ulahum fil khairat. Al-musara'ah taridu fi kitabillah ala ma'anin. Teng mriki dilanjutaken ya Allah ya Rabbi ya Karim wasari ila maghfiratin min rabbikum wa yusari'una fil khairat. Sara'a ila kada idza kunta kharijan anhu wa turidu an takhtuwa ilahi khutan ajilatan. Pon. Niki dados intine ngoten Pak nggih. Dadi kita iku ora usah terlalu membatasi kehidupan kita dengan hal-hal yang sifatnya duniawi nemen-nemen. Mola kamu diceritani kaya lo kancamu wis sukses, wis duwe omah dhewe, wis tuku mobil, wis tuku sepeda motor waran ra urus. Ya. Barometer kesuksesan kita adalah kita mampu melaksanakan salat 5 waktu secara full, untung-untung sak jamaahe kuwi wis apik. Barometer urusan dunia, urusan akhirat kita itu ya satu. Seperti yang didawuhaken kalian didawuhaken teng hadisipun man asbaha mu'afan walahu ya eling-elingan ya standar urusan kekayaan yang didawuhaken kalian Kanjeng Nabi. Man asbaha mu'afan fi badanihi, barang siapa yang masuk waktu pagi dalam keadaan dia sehat, aminan fi sirbihi, dalam keadaan dia itu aman di rumahnya, di kampungnya, walahu kutu yaumihi wa indahu kutu yaumihi, untuk hari itu dia sudah punya uang untuk digunakan makan, fakaan nama khuyizat lahu dunya bihadzafiriha, seolah-olah dia sudah memiliki dunia dan seisinya. Paham aja. Barometer kesuksesan kita di dalam dunia itu ya itu mang awake sehat, kampungnya aman, rumah kampungnya aman, dan yang ketiga hari itu sudah bisa makan, iku wis sugih. Paham ora? Awak dhewe dina iki subuh ngene iki, pagi seperti ini sehat alhamdulillah. Ya, rumah kita ini sehat, rumah kampung kita ini aman.
Terus marang awak dhewe ya untuk hari ini kita sudah bisa makan, sudah punya uang untuk makan hari ini. Wis fakaan nama haizat laut dunia bihadafir wis nikmat tenan. Jadi ojo bingung golek apa sing gak ono, Pak. Apa sing enek syukurono tenan, wis rasane nikmat tenan. Sehat, awake sehat, lingkungannya aman, marono wis iso mangan hari ini. Wis mari. Fakaan nama haizat laut dunia bihadafir. Seolah-olah kita itu sudah memiliki dunia dan seisinya. Wis penak, wis nikmatono, wis penak. Pon niku ngoten. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyrikun. Surat Al-Mu'minun ayat 57. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.